Bismillah. Di tengah reruntuhan bangunan yang hangus dan aroma mesiu yang belum hilang dari udara senyap, menggantung menyesakan di Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, pasukan Israel tampaknya mulai terbiasa melintasi jalanan sempit, yang porak-poranda itu percaya bahwa wilayah ini sudah bersih dari ancaman. Namun pada hari itu melakukan agresi militer ke Gaza, mereka salah besar. Di balik tembok bangunan yang separuh roboh, mata tajam, seorang penembak jitu dari Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, telah mengintai selama berjam-jam. Namanya dirahasiakan oleh komando, namun di kalangan pejuang lokal, ia dijuluki Al-Fantasma, sang bayangan karena kemampuannya menghilang tanpa jejak setelah satu peluru dilepaskan. Suasana tampak normal bagi pasukan infanteri IDF yang tengah melakukan patroli rutin di koridor selatan Khan Yunis. 4 kendaraan lapis baja menyusuri jalur utama, sementara 8 prajurit menyebar ke sisi kiri dan kanan, memeriksa puing-puing bangunan sambil sesekali mengarahkan laras ke atap dan jendela kosong. Sang penembak jitu telah memaku pandangannya ke lensa teleskop, mengunci satu target spesifik, seorang perwira berpangkat Letnan II yang tampaknya memimpin regu kecil itu. Ia tampak tenang, percaya diri, dan tidak menyadari bahwa ia sudah masuk dalam zona kematian. Sumber internal dari sayap militer Al-Qassam mengkonfirmasi kepada wartawan kami bahwa misi ini merupakan bagian dari operasi bertajuk Garbal Al-Fajar atau Penyaring Fajar, buah strategi baru yang menargetkan tokoh-tokoh taktis Israel untuk melemahkan moral pasukan darat. Pukul 14.07 waktu Gaza, udara panas dan cahaya matahari menyilaukan sebagian besar lensa senapan biasa, tapi tidak bagi Al-Fantasma. Dalam sepersekian detik, pelatuk ditarik perlahan, sebuah peluru kaliber 7,62 mm meluncur diam-diam dari laras senapan DSHK, 10 modifikasi Soviet yang telah dilengkapi sistem peredam suara dan thermal scope generasi keempat. Ada suara, dentuman keras, hanya satu tubuh yang tumbang mendadak ke tanah. Perwira muda itu dengan helm terpental beberapa meter, dan darah menggenangi kerikil di sekitarnya. Teriakan langsung terdengar dari rekannya tanpa meninggalkan jejak kaki, tanpa rekaman drone, tanpa sinyal komunikasi. Setelah tubuh sang perwira Israel tersungkur, suasana langsung berubah drastis. Di jalur selatan Khan Yunis, patroli pasukan Israel mendadak lumpuh. Bukan karena jumlah musuh yang banyak, tetapi karena satu peluru dari tempat yang tak terlihat. Ketakutan mengisi ruang udara lebih kuat dari mesiu yang tidak diketahui oleh regu infanteri itu. Tembakan pertama hanyalah pembuka dalam doktrin tempur. Al-Qassam sniper elit seperti Al-Fantasma dilatih bukan hanya untuk membunuh, tapi untuk mengacaukan formasi dan menciptakan ketakutan yang sistematis. Menurut informasi dari jaringan internal pejuang Al-Qassam, misi tersebut dipersiapkan selama 5 hari. Tim intelijen mereka terlebih dahulu mempelajari rute patroli IDF, menghitung kecepatan laju kendaraan, dan mengidentifikasi titik-titik buta kamera drone, sebuah bangunan apartemen tua yang separuh hancur dipilih sebagai markas tembak di. Dia hanya membawa satu senjata, satu radio pasif, dan satu jalan keluar rahasia. Senapan yang digunakan adalah tabung sniper rifle, senapan buatan Irak berbasis Kalashnikov, dimodifikasi dengan peredam suara lokal, buatan bawah tanah Gaza, dan skop thermal Rusia, hasil selundupan dari perbatasan Mesir. Kaliber 7,62 mm-nya menembus helm balistik standar Israel, seperti kertas tipis. Laporan serangan sniper tak bisa diverifikasi, karena drone pengintai mereka terganggu oleh sistem jammer rakitan Al-Qassam yang tersembunyi di generator tua 3 blok dari lokasi tembak. Israel baru berhasil mengitari kawasan, tapi semua sudah terlambat. Tak ada sinyal panas, tak ada suara langkah. Sang penembak jitu telah meninggalkan senjatanya di balik tumpukan seng, mengenakan baju layaknya warga sipil, lalu menghilang melalui terowongan sempit yang terhubung ke saluran pembuangan. Di atas tanah, unit medis IDF mengevakuasi korban, sementara sisa regu mundur dalam formasi darurat dengan kepala tertunduk dan senapan tergenggam erat. Hari itu, satu peluru telah mengubah strategi. Para analis militer Israel menyebut insiden tersebut sebagai sniper panic breach, cetakan moral yang ditimbulkan bukan oleh jumlah korban, tapi oleh ketidakpastian dan ketakutan yang disebar dalam senyap. Jenazah tentara Israel telah diterbangkan keluar dari Gaza Selatan menjelang senja. 31 Mei 2025. Militer Israel IDF bungkam di media, tak ada konferensi pers, tak ada pengakuan soal serangan sniper mematikan. Namun dari dalam jaringan pasukan darat, bocoran informasi mulai muncul bahwa korban berasal dari satuan elit yang sebelumnya disebut tak tergoyahkan. Bagi Brigade Izzuddin Al-Qassam, ini bukan sekedar kemenangan taktis, ini adalah pesan strategis. Dalam pernyataan yang dirilis melalui saluran telegram resmi mereka, Al-Qassam menyebut insiden itu sebagai bagian dari operasi bayangan neraka. Rangkaian serangan presisi yang menargetkan jiwa, pasukan pendudukan, bukan hanya tubuhnya seorang mujahid. Kami dengan satu peluru telah mengirim mereka yang menodai bumi Gaza langsung ke neraka. Ini belum akhir, ini baru pembuka. Kenyataan itu langsung menyebar di kalangan simpatisan dan masyarakat Palestina. Poster bergambar siluet penembak jitu bertuliskan Al-Fantasma, mujahid dari kegelapan, mulai muncul di kamp pengungsian Gaza di Pasar Rafah dan Khan Yunis.
Warga menyebut nama sang penembak dengan kagum, meski tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di sisi lain, militer Israel menanggapinya dengan cara yang berbeda. 2 jam setelah insiden, IDF meluncurkan serangan artileri ke 5 titik di Khan Yunis, termasuk satu area yang dikenal sebagai zona sipil padat. 5 warga dilaporkan tewas, termasuk 2 anak. Serangan itu diduga sebagai bentuk pembalasan tanpa target. Jelas sebuah pola yang mulai sering muncul setelah unit-unit darat IDF mengalami kerugian mendadak. Namun para analis militer di wilayah timur tengah menyebut aksi semacam ini bukan balasan yang efektif, malah menguntungkan narasi perlawanan. Setiap serangan tidak proporsional. Israel yang menyasar sipil justru memperkuat posisi moral kelompok, seperti Al-Qassam, ujar Profesor Fadi Khauri, pakar geopolitik dari Universitas Beirut. Dan ketika satu peluru bisa menciptakan tekanan psikologis pada pasukan elit, itu bukan sekedar keberhasilan teknis, itu kemenangan simbolik. Israel kini dikabarkan mengerahkan lebih banyak drone thermal dan perangkat pengacak sinyal di wilayah Khan Yunis. Namun hingga kini belum ada penangkapan identitas. Sang penembak jitu masih misterius. Al-Qassam justru terus menggulirkan propaganda video animasi, klip peringatan dan potongan gambar dari lensa thermal yang meniru situasi hari serangan. Satu peluru telah menjadi senjata dalam 2 perang, perang fisik di lapangan dan perang opini di ruang publik. Kemenangan mungkin tak ditentukan oleh jumlah korban, tapi oleh siapa yang mengendalikan narasi. Dan dalam narasi ini, Al-Fantasma telah menjadi lebih dari sekadar penembak. Ia adalah simbol bahwa dari balik puing dan debu Gaza, perlawanan bisa datang tanpa suara, tanpa jejak, dan tanpa ampun.